Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua peserta bincang santai Salimah malam ini. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya ya. Tema bincang saat ini adalah menghadirkan kejujuran dalam rumah tangga melalui pendidikan anti korupsi. Ya, sebelum kita laksanakan bincang santai ini, hendaknya kita buka dengan bacaan basmalah dan sholawat kepada tema kali ini menghadirkan kejujuran dalam rumah tangga melalui pendidikan anti korupsi adalah tema yang cukup relevan ya, terutama untuk akhir-akhir ini di mana banyak sekali kasus-kasus korupsi yang kita harapkan tidak terjadi di keluarga kita, begitu ya. Eh, Mengingat pentingnya nilai-nilai kejujuran dan integritas dalam keluarga sebagai fondasi masyarakat yang bebas dari korupsi, begitu. Kita juga bisa mulai dulu untuk tilawah dari Mbak Ulfah. Silakan kepada Mbak Ulfah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaf'al dzalika udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan kami masukkan ia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia yaitu surga. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Ulfah atas pembacaan ayat Al-Qur'annya. Semoga dengan dibacakannya ayat Al-Quran tersebut semakin membawa berkah dalam bincang santai kita malam hari ini. Berikutnya bisa disampaikan sambutan dari Ketua Salimah Waru oleh Mbak Dita. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara Zoom. Dah lama ya kita nggak mengadakan acara Zoom. Dan ini temanya sangat luar biasa karena jarang diadakan di Salimah. Semoga dengan acara ini kita bisa mengambil manfaatnya dan juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga kita. Eh, Terima kasih kepada Bu Eka yang sudah berkenan waktunya untuk memberikan materi yang ini. Semoga
kita semuanya bisa mendapatkan manfaat dari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lutita atas sambutannya. Ya, seperti yang tadi Bu Tita sampaikan, tema bincang santai kali ini akan dipandu oleh narasumber kita yang bekerja yang merupakan pegawai dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI ya, yaitu Ibu Eka Latifatun yang merupakan ya, beliau ini akan membagikan wawasan dan pengalaman terkait bagaimana kita bisa menerapkan pendidikan anti korupsi dalam lingkungan rumah tangga. Kepada Ibu Eka Nisa, bisa silakan, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, sangat terdengar indah sekali bacaan Al-Quran tadi ya. Masya Allah, saya jadi terharu. Terima kasih juga kepada Ketua Salimah Waru, Mbak Dita, dan MC Mbak Hanan atas sambutannya dan pembuka acaranya pada saat malam hari ini. Judulnya aja Bincang Santai ya, Ibu-Ibu ya. Saya harap juga ini adalah bincang santai dan prakteknya yang tidak santai, begitu bahasanya. Jadi perbincangannya kita santai, tapi prakteknya yang akan kita eh, buktikan nih, begitu bahasanya. Baik, Ibu-Ibu, suara saya terdengar jelas kah? Ya, Bu, jelas. Jelas, jelas, Bu. Baik, baik, kami dibantu untuk buka PowerPoint-nya, mungkin. Baik, eh, bincang santai kali ini sungguh luar biasa ya, malam Jumat di setengah 8 malam. Saking semangatnya para ibu-ibu yang di rumah atau mbak-mbak yang di rumah yang sangat luar biasa ini mengadakan acara di saat saat santainya begitu bahasanya. Akhirnya dinamakan dengan bincang santai begitu mungkin ya Bu ya. Dengan tema kali ini pada malam hari ini adalah menghadirkan kejujuran dalam rumah tangga melalui pendidikan anti korupsi. Baik, next. Next, Bu. Iya, keluarga. Kenapa keluarga adalah peran penting utama dalam pendidikan anti korupsi? Karena memang unit terkecil dari sebuah sosial itu adalah keluarga. Begitu, adalah unit terkecil yang terdiri dari beberapa anggota tentunya. Ada seorang ayah, ibu, dan anak-anaknya dalam satu keluarga itu. Begitu, kenapa dalam tema kali ini adalah rumah tangga ya? Karena memang peran utama di kita itu awalnya memang dari keluarga gitu. Bahasanya begitu. Jadi dukungan apapun yang dilakukan oleh sebuah keluarga, entah itu seorang ayah, atau itu entah seorang ibu, atau itu adalah seorang anak, adalah pendidikan pertama yang dilakukan adalah madrasahnya kalau bahasanya kita mungkin ya ibu-ibu dan mbak-mbak ini adalah madrasah utama adalah seorang ibu bahasanya. Alhamdulillahnya untuk kali ini anggotanya yang pada hadir ini ibu-ibu sepertinya. Jadi kami saya panggil aja ibu-ibu aja ya atau mbak-mbak begitu, uhti-uhti begitu bahasanya. Madrasahnya kalau bahasanya. Jadi madrasah itu penting sekali di sini. Seorang guru yang benar-benar berperan aktif di dalam keluarga adalah kita gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita itu bisa membuka jalan untuk menyadarkan peran-peran anggota kita dalam keluarga itu agar tidak menjurus dalam hal-hal yang menjuruskan kepada korupsi begitu. Baik, next. Mungkin ini adalah sedikit biodata diri saya. Saya lebih dikenal dengan Kak Eca ya. Saya itu lahir di Mojokerto 27 April 1992. Saya sudah menikah dengan anak dua tentunya. S1 saya hukum, S2 saya manajemen dan untuk saat ini saya juga lagi bersekolah
S3-nya juga, begitu. Saya instansi saya adalah Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Saya direkrut sebagai ASN pada tahun 2010 dan sampai sekarang. Dan mulai tahun kemarin saya ditugaskan di instansi Komisi Pemberantasan Korupsi sampai dengan saat ini, begitu. Untuk tahun-tahun ini, beberapa bulan ini saya mengikuti diklat-diklat terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Diri, budaya sadar risiko, peningkatan pemahaman gratifikasi, dan pengetahuan anti korupsi dan integritas. Dan saya merupakan 5 top finalis MPV Eknau 2024 yang diselenggarakan oleh KPK dengan jumlah anggota 5.000 orang. Begitu. Next, selanjutnya. Cukup ya dengan sekedar kenal ya ibu-ibu ya, sepertinya. Jadi klasifikasinya sebelum kita ke apa sih peran utamanya gitu. Kita juga harus menjelaskan juga apa sih jenis-jenis keluarga itu. Jadi keluarga itu terbentuk ada 4 jenis ya. Jadi keluarga inti, keluarga besar, keluarga tunggal atau keluarga angkat. Bisa dibaca juga dalam PowerPoint saya tadi. Keluarga inti merupakan terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Untuk keluarga besar, selain keluarga inti juga mencangkup kakek, nenek, atau bibi, paman, atau sepupu dalam keluarga tersebut. Selanjutnya keluarga tunggal, keluarga yang hanya memiliki satu orang tua saja, baik ayah atau ibu, dan yang merawat anak-anak begitu. Dan yang terakhir adalah keluarga angkat, orang tua yang mengadopsi anak dan memberikan kasih sayang serta perawatan seperti anak kandung. Jadi, yang dimaksud dengan rumah tangga dalam jenis-jenis keluarga, harapan saya, kita itu bisa menjaga keluarga ini dengan cakupan 4 jenis keluarga ini untuk mencegah korupsi di wilayah kita sendiri. Begitu, harapan saya begitu nantinya. Next. Baik, next. Oke. Ya, untuk fungsi keluarga tentunya kita juga sudah paham juga. Fungsi keluarga itu adalah keturunan, fungsi reproduksi keturunan, fungsi sosial untuk timbal balik dalam sosial budaya, fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan dan fungsi pelindungan serta fungsi afeksi, yaitu fungsi afeksi yang menyediakan kasih sayang, perhatian dan dukungan emosional. Jadi dukungan pertama itu adalah keluarga inti kita, begitu bahasanya. Jadi itu yang merupakan fungsi-fungsi sebuah keluarga itu apa aja, begitu. Jadi reproduksi tadi, keturunan. Kita memiliki keturunan dengan cara bagaimana? Berkeluarga, menikah kalau bahasa kita ya. Jadi fungsi sosial juga. Jadi hal-hal yang utama di awal itu adalah fungsi sosial, fungsi ekonomi. Jadi kita menyusun di awal adalah dengan keluarga inti kita tentunya. Baru kita akan ke keluarga-keluarga yang lebih besar atau keluarga di lingkungan-lingkungan yang lebih besar. Next. Nah, ini masuk kita dalam tantangan dalam berkeluarga. Yang pertama, komunikasi. Kenapa komunikasi? Komunikasi? Iya. Kenapa komunikasi? Komunikasi adalah seringkali menjadi sumber konflik dalam keluarga. Salah berkomunikasi misalkan. Jadi antara kita sama suami atau antara kita sama ibu kita atau antara kita sama anak, karena hal sepele kadang-kadang. Jadi hanya sekedar kita salah miskom kalau bahasa itunya ya, bahasa anak mudanya, miskom. Salah komunikasi gitu bahasanya. Jadi yang harapannya saya harap itu apa yang saya ucapkan sama dengan apa yang ingin saya sampaikan, harapnya begitu. Tapi ternyata antara suami dan atau istri atau kita sama ibu kita atau kita sama ayah kita atau kita sama anak kita tidak sama pemahaman bahasanya. Jadi bagaimana sih caranya agar kita sama pemahaman dalam sebuah keluarga? Yaitu tadi, kita harus bangun pertama kali adalah prinsip yang sama. Contoh yang sama. Begitu. Untuk selanjutnya yaitu poin yang kedua adalah faktor ekonomi. Tentu saja,
kesulitan finansial dalam memberikan tekanan pada hubungan keluarga. Begitu. Islam menyarankan agar kita selalu bekerja mencari rezeki, mencari harapannya tetap selalu ikhtiar dalam kehidupan. Agar kenapa? Harapannya kita bisa memaksimalkan hidup kita dengan bersedekah atau kita dengan berbagi dengan yang lain. Karena apa? Ya harapannya kita dengan adanya hal-hal yang berlebih itu bisa kita bagi dengan hal-hal yang lebih baik lagi kepada orang-orang sekitar kita. Ketika keluarga kita kekurangan, pasti ini adalah tantangan yang sangat berpengaruh. Timpang kalau dibilang kapal itu udah kekurangan solarnya atau udah layarnya udah separuh jalan begitu. Begitu kalau dalam hal ekonomi. Jadi beberapa yang kita lihat juga dalam lingkungan atau di lingkungan ibu-ibu atau di lingkungan kita lihat lah ya di itu kita juga beberapa hal melihat kenapa banyak kawin cerai dan sebagainya karena memang kadang-kadang dari faktor ekonomi ini. Selain salah komunikasi, juga faktor ekonomi itu sangat berperan aktif gitu. Maka dari itu ya hal-hal yang perlu kita pelajarin adalah tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara menjaga ekonomi kita tetap stabil, bahasanya begitu. Finansial kita tetap stabil, menjaga bagaimana caranya? Ya kita adalah seorang ibu gitu bahasanya. Ibu adalah ibu rumah tangga yang menjaga rumah tangga itu tetap utuh ya kita sebenarnya begitu. Peran sangat penting itu. Jadi untuk selanjutnya yaitu kesehatan mental. Kalau seorang ibu di keluarga itu udah lagi stres, satu keluarga bisa rusuh bahasanya. Udah bisa udah bisa tembalik gitu atau bagaimana gitu rumah itu kalau udah kita yang stres. Kalau anak yang stres bisa kita kendalikan, kita yang memperbaikin gimana agar anaknya kita nggak stres atau misalkan suami kita stres kita bisa berbagi cerita dan sebagainya akhirnya tidak. Tapi ketika kita yang stres, ibu rumah tangga yang stres, siapa yang mau mengadukan begitu kalau nggak kita sendiri gitu. Jadi harapannya karena rodanya itu ibu rumah tangga adalah seorang ibu yang ada dalam rumah itu, ya harapan saya tantangan terbesarnya adalah kita gitu. Kita yang bisa memanage semuanya. Mulai dari kita gitu, dari komunikasinya, dari ekonominya, bagaimana kita membantu suami kita agar tetap stabil finansialnya gitu. Tanpa harus mungkin bahasanya boros atau meminta suami melebihi dari apa yang dia dapat dalam bulanannya begitu. Tanpa harus memberi tantangan yang luar biasa pada suami kita nantinya begitu. Dan terakhir adalah perubahan sosial. Perubahan nilai dan norma sosial bisa merubah struktur dan fungsi keluarga. Baik, next selanjutnya. Tips menjaga keharmonisan keluarga. Yang pertama, komunikasi yang terbuka. Berbicaralah dengan jujur. Sesuai dengan judul tadi, jujur. Jujur itu mudah dikatakan tapi susah untuk dilakukan. Jangan sampai kata-kata begitu yang dikeluarkan ya. Karena kita adalah contoh untuk anak-anak kita. Jadi, jujur adalah mudah, jujur adalah mudah dan gampang untuk dilakukan. Itu yang harus kita camkan dan harus kita ingatkan kepada anak-anak kita, generasi muda dan kepada suami kita. Harapannya dengan adanya kita terbuka, hal-hal yang bisa kita terbuka sama keluarga dan semuanya ya udah kita memahami begitu. Waktu berkualitas, quality time. Jadi waktu yang ada kita luangkan khusus memang maksimalkan untuk keluarga. Jangan sampai di tengah-tengah kesibukannya kita di Sabtu Minggu kita bisa ketemunya hanya keluarga sama anak sama suami. Sama-sama megang HP misalkan atau sama-sama punya hobi lain,
Bisa kan hobi bisa berdua atau bagaimana, saling komunikasi, gimana sih caranya tilawah yang baik gitu. Gimana sih kita ke depan bagaimana ya anak kita mau disekolahin di mana ya kira-kira, mau pondok pesantren mana, atau mau disekolahkan di mana, mau hafal hafiz di mana ya gitu. Hal-hal seperti itu juga harus dibicarakan dan anak-anak kita tawarkan begitu. Karena pendidikan pertama adalah madrasahnya, kembali lagi madrasahnya adalah seorang ibu dan madrasah pertama adalah keluarga. Mau bagaimanapun tetap prinsip pertama adalah keluarga. Keluarga ini mau dibuat seperti apa? Ya tergantung dengan kita gitu. Kalau anak-anak tidak meminta kita menjadi seorang orang tua, begitu bahasanya. Kita tidak meminta kita meminta anak kita menjadi anak kita, tapi anak kita tidak meminta Allah untuk kita menjadi orang tua mereka. Mau tidak mau kita harus maksimalkan bagaimana cara kita untuk memaksimalkan menjadi orang tua yang baik begitu. Untuk yang ketiga, saling menghargai. Jadi saling menghargai tadi beberapa keluarga yang sudah jelaskan tadi ada beberapa jenis kan. Semuanya harus saling dihargai. Jangan sampai ini adalah keluarga saya, jadi saya hargain, tapi itu keluarga suami gitu bahasanya. Itu juga tidak boleh seperti itu. Tidak ada pandang bulu bahasanya. Dengan hal-hal seperti itu suami pun juga tidak sungkan. Jadi semua dianggap sama-sama keluarga. Selanjutnya, bersikap fleksibel, terbuka terhadap perubahan dan bersedia beradaptasi dengan situasi baru. Dan yang terakhir, dukungan emosional. Jadilah pendengar yang baik dan berikan ya. Jadilah pendengar yang baik dan berikan dukungan emosional saat dibutuhkan. Baik, selanjutnya. Keluarga adalah fondasi utama dalam kehidupan seseorang. Dengan menjaga hubungan yang sehat dan harmonis, tentu keluarga bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan yang luar biasa. Ini bisa dilihat dari foto ini ya. Semua tersenyum bahasanya. Itu harapannya dengan adanya keluarga yang harmonis, semua memahami tugas dan peran masing-masing. Jadi seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak. Next. Sekarang mulai ke beberapa inti sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Tentu ini yang merupakan bincang santai. Jadi harapan saya ada timbal balik. Saya juga pengen memahami audiens saya. Bagaimana di lapangan sih dalam menangani rumah tangganya masing-masing untuk mengelola agar jangan sampai ada dari keluarga kita itu mendapat kasus korupsi di Indonesia, apalagi masuk dalam Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan sampai kan begitu ya para ibu yang luar biasa ini. Jadi menghadirkan kejujuran dalam rumah tangga melalui pendidikan anti korupsi. Ini bisa dilihat ya. Ini gambarnya aja udah Masya Allah. Suami istri kompak pakai baju tahanan. Udah kayak baju luar biasa nih ceritanya. Jadi baju mahal bahasanya. Ini kompak banget. Udah kayak Masya Allah. Intinya kita itu saling mendukung dalam hal bahasanya. Jadi kita itu harapannya suami istri saling mendukung dalam hal yang baik tentunya. Bukan suami istri kompak pakai baju tahanan begini. Ini luar biasa sekali kan begitu. Ini akibat seorang istrinya yang meminta berlebihan atau memang suaminya memang yang mencari hal yang di tempat yang salah bahasanya. Bisa kita nanti lihat ya beberapa. Boleh next. Jadi sebelum ke dampak-dampak selanjutnya, kita ke apa sih untuk pengetahuan para mama-mama yang ada di rumah, bedanya apa sih? Sebenarnya korupsi itu apa gitu? Jenisnya apa aja sih? Saya pengen tahu Kak Eca gitu misalkan. Jadi di sini tuh bedanya. Korupsi itu ada 7 jenis. Ini berdasarkan Undang-Undang tahun 31 tahun 1999. Yang pertama adalah korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. 5, curang. 6, benturan kepentingan. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Jadi yang sering kita alami adalah awal mendasar dalam jenis korupsi adalah gratifikasi. Gratifikasi itu awalnya hanya sebuah hadiah.
Jadi kita memberikan kepada ASN atau aparatur sipil negara memberikan sebuah hadiah. Misalkan kita lagi mengurus KTP nih. Ini Bu, ucapan terima kasih saya karena KTP saya sudah tercetak dengan rapi dan saya dapat KTP untuk digunakan dalam hal kegiatan administrasi. Ini hanya sekedar hadiah saja, misal gitu bahasanya. Awalnya seperti itu. Nanti ke depan diterimalah sama kita, itu udah masuk gratifikasi tuh gitu. Hal-hal yang tidak dibenarkan, harusnya kan tidak ada pembiayaan apapun begitu. Jadi ASN tidak menerima apapun, bahasanya begitu. Beda ketika kita lagi ngurus paspor atau lagi kita ngurus SIM. Kalau SIM sudah terjelas, misalkan khusus SIM C pembayaran 80.000 atau SIM A misalkan udah jelas tertera, itu beda. Itu untuk penerimaan pajak begitu. Tapi ketika itu kita melakukan layanan di sebuah instansi yang harusnya gratis dan itu kita diberikan kita memberi ASN, itu sudah merupakan hal gratifikasi begitu. Bedanya dengan suap menyuap misalkan, apa sih bedanya suap menyuap dengan pemerasan? Rata-rata pertanyaannya begitu. Saya sering mengisi para mahasiswa atau dosen yang sering menanyakan dalam di instansinya itu, apa sih Bu bedanya suap menyuap sama pemerasan gitu? Kok hampir sama sih saya taunya gitu misalkan. Bedanya kalau suap menyuap itu, jadi sama-sama tahu. Misalkan lagi mengurus sebuah KTP, Bu, KTP saya tolong dicepatin dong. Saya karena saya butuh nih cepat-cepat. Tolong dong dibantu. Saya memberikan segini ya Bu ya, tolong diterima. Ya udah Pak, saya bantu. Itu udah suap menyuap. Jadi sama-sama tahu dan sudah disepakatin segitu harapannya dengan menyelesaikan tidak sesuai dengan prosedur gitu. Ada uang pelicin bahasanya. Beda dengan pemerasan. Kalau pemerasan, ASN-nya atau pelakunya itu memeras. Jadi enggak Bu, enggak sejumlah itu, harusnya lebih dong gitu. Harusnya pemberiannya lebih gitu. Itu merupakan pemerasan. Jadi, oh begitu ya Pak ya. Oh ya sudah, saya lebihkan memang begitulah. Itu pemerasan. Jadi kita memberikan melebihi dari yang harapannya segitu gitu. Itu merupakan sebuah jenis-jenis korupsi yang harusnya tidak dilakukan oleh siapapun yang berada di lingkupan pelayanan publik begitu. Jadi itu untuk informasi kepada ibu-ibu yang memiliki suami atau kita yang menjadi ASN atau menjadi aparatur, yang membedakannya apa sih gitu. Oke, next. Boleh next. Kita menyetel video dulu ya sambil video ya Mbak ya. Oke. Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK mempersembahkan Semangat pagi! Pengertian bentuk-bentuk contoh kasus dan penyebab korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Beberapa pakar juga menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian korupsi. Salah satunya, korupsi sudah sangat meresahkan. Maka banyak lembaga-lembaga anti korupsi didirikan. Salah satu dari lembaga ini juga mengemukakan pengertian korupsi, yaitu secara yuridis, definisi korupsi telah jelas dan gamblang tertulis dalam
Definisi tersebut kurang lebih memiliki inti arti, yaitu sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi atau tipikor terbagi menjadi 7 bentuk yang pada awalnya dibagi menjadi 30 bentuk. Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap menyuap. Kasus suap bisa dikatakan populer atau paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh kecil yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kwitansi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan oleh aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Padahal, seharusnya pengurusan dokumen ini bebas biaya. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindak korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun toko bahan bangunan. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan, atau yang dikenal dengan conflict of interest. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Terakhir adalah gratifikasi. Tindak pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat publik dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima. Hadiah yang diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan gratis, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Anda dapat mencari contoh-contoh lain dari tindak pidana korupsi, agar Anda dapat lebih waspada akan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di sekitar. Dari penjelasan ketujuh bentuk korupsi dan contohnya, dapatkah Anda menelaah apa yang menyebabkan pelaku melakukan berbagai tindak korupsi tersebut? Menurut Ghosn Theory, faktor-faktor penyebab korupsi ini meliputi 1. Greeds atau keserakahan, 2. Opportunities atau kesempatan, 3. Needs atau kebutuhan, dan 4. Exposure atau pengungkapan yang berarti konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku terbukti bersalah. Pendapat lain menyebutkan bahwa korupsi dapat terjadi karena terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Anda dapat mencari tahu lebih lanjut tentang ketiga penyebab korupsi tersebut. Untuk meyakinkan Anda bahwa dalam melakukan korupsi itu beragam. Setelah mempelajari modul ini, maka Anda akan lebih disiplin, jujur, dan bertanggung jawab dalam melakukan berbagai upaya untuk menghindari berbagai tindak korupsi.
Baik, untuk ibu-ibu yang di rumah sudah jelas tadi ya pencegahannya, caranya. Kadang-kadang kita itu diberikan kesempatan, paksa dan dipaksa. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita dalam posisi itu gitu dan menghalalkan segala cara dalam merugikan keuangan negara. Gitu. Baik, next selanjutnya. Saya rasa videonya sangat cukup lengkap ya untuk tadi yang sudah saya jelaskan jenis-jenisnya dan dampaknya bagaimana. Oke, selanjutnya boleh. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi itu pada pasal 2 mengungkapkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri bisa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat minimal 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bisa juga korupsi juga dalam keadaan tertentu bisa pidana mati dan dapat juga dijatuhkan. Jadi sangat ngeri ya ibu-ibu, jangan sampai kita merupakan madrasah di keluarga kita menjadikan peran-peran penting itu meskipun kita atau suami kita atau anak-anak kita atau keluarga besar kita dalam rumpun korupsi, pidana korupsi. Karena gitu pidananya berapa, jumlah yang harus dibayarkan ke negara berapa dan bisa juga dalam keadaan tertentu bisa dipidana mati. Sangat ngeri sekali ya. Jangan sampai orang-orang yang tersayang kita, yang orang-orang yang kita cintai ada dalam seluk-beluk itu. Jangan sampai atas dukungan apa gitu, atas dukungan siapa sebenarnya begitu. Rata-rata kan peran istri itu sangat melebihi dari peran suami. Kadang-kadang kata orang itu suami direktur, istrinya ibu direktur, melebihi dari eh, jabatannya suami, bahasanya begitu. Rata-rata begitu. Jangan sampai kita merupakan istri direktur begitu bahasanya, bukan begitu ya. Jadi kita melebihi dari jabatan suami kita gitu. Harapan saya begitu. Jadi kita jangan mempengaruhi suami kita agar tidak menjadi dalam 3 ranah tadi ya. Unsur terpaksa, dipaksa atau memaksa. Hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan mengambil keuntungan negara. Sangat ngeri sekali, bisa dipidana seumur hidup atau pidana mati dalam keadaan tertentu. Sangat ngeri ya ibu-ibu ya, jangan sampai begitu. Oke, next selanjutnya. Next selanjutnya bisa diganti slide-nya. Oke, dalam masyarakat yang semakin modern ini, tentunya penting sekali adalah nilai-nilai moral, yaitu kejujuran dan integritas. Kehadiran kejujuran dalam rumah tangga tidak hanya membentuk individu yang beretika, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih adil dan transparan. Dan salah satu cara untuk menanamkan nilai-nilai ini adalah melalui pendidikan anti korupsi yang dimulai dari kita, dari lingkup terkecil kita, yaitu keluarga kita. Jadi keluarga kecil kita merupakan contoh untuk keluarga-keluarga lain, minimal seperti itu. Jadi untuk kita sendiri adalah sebagai contoh gitu. Dengan apa awalnya? Dengan menindak kejujuran gitu. Kita harapannya kejujuran diutamakan begitu. Dengan awal yang jujur, misalkan antara suami sama istri sudah jujur, antara istri sama anak udah jujur dan sebagainya, hal seperti itu, insya Allah keluarga inti kita merupakan contoh-contoh untuk keluarga yang lain begitu. Baik, selanjutnya. Pendekatan yang dilakukan secara edukatif dalam keluarga, saya tadi sedikit memperlihatkan gambar tikus ya ibu-ibu ya, karena rata-rata kenapa tikus? Karena hewan ini merupakan rakus. Jadi semua makanan bisa dimakan bahasanya begitu. Serakah sekali ya ibu-ibu ya. Jadi di sini saya tuliskan, nak ingat ibu dan bapak tidak mengajarimu jadi koruptor. Jadi kata-kata ini juga harus kita camkan juga. Jadi bukannya kita
hanya sekedar memberitahu anak kita, tapi kita memberi contoh begitu. Jadi misalkan kita menjelaskan bahwa mengambil sesuatu yang bukan miliknya atau berbohong untuk keuntungan pribadi adalah bentuk-bentuk korupsi. Atau misalkan kalau bersekolah nak, usahakan tetap kamu mengerjakan ujianmu sendiri tanpa harus menoleh kanan dan kiri. Begitu hal-hal seperti itu. Itu didasari dari apa? Dari contoh, teladan bahasanya. Jadi teladan dari kita sendiri. Untuk siapa? Untuk minimal keluarga kita gitu. Suatu hasanah kita dari awal gitu. Dari awal keluarga kecil kita. Dari siapa? Mulai kapan? Saat ini gitu. Mulai saat ini, mulai dari keluarga kecil kita gitu. Oke, next selanjutnya. Menjadi teladan yang baik. Ini saya mencakup dulu masih cawapres ya, ini kok jadi politik kita ya. Ini saya bukan melihat dari unsur siapa yang berbicara, tapi melihat apa yang sebenarnya dikatakan. Begitu. Jadi beliau mengatakan suami yang terjerumus ke kejahatan itu karena istrinya tidak baik. Banyak koruptor karena tuntutan istrinya gajinya 20 juta, belanjanya bisa 50 juta. Jangan sampai terkenal dengan kartu kredit dan sebagainya ya Ibu, atau pinjol dan sebagainya. Ya karena memang kadang-kadang kebutuhan kita melebihi dari apa yang diberikan gitu. Jadi harapannya pinjol kita tidak kenal. Kita mungkin tahu, tapi kita tidak kenal dan tidak ingin berkenalan bahasanya dengan pinjol atau kartu kredit atau membeli hal-hal yang tidak penting dan membebani suami kita begitu. Jadi ya ala kadarnya kita memberikan apa yang memang ada gitu. Misalkan kita segini, rezeki kita segini, ya sudah kita maksimalkan menjadi istri yang baik, kita mengelola keuangan dengan baik, tanpa harus menuntut suami kita melebihi dari apa yang dituntut gitu bahasanya. Jangan sampai ada kata-kata yang tadi Pak Mahfud ini bilang, gajinya 20 juta, belanjanya bisa melebihi itu gitu. Itu udah dari siapa? Ya dari istri gitu. Peran istri sangat berpengaruh yaitu. Karena sangat penting sekali keluarga inti, apalagi seorang istri gitu. Jadi ketika istri ngambek di rumah, yang susah semua anggota keluarga gitu bedanya. Tapi ketika anak yang ngambek satu, mungkin kita bisa ngomong anak kita ya jadinya. Udahlah nah atau apa gitu. Tapi ketika istri bisa ngambek bisa 2 hari atau 3 hari udah rusak tuh rumah. Udah hawanya udah nggak enak gitu. Makanya mau tidak mau ya harusnya kita perbaiki hal-hal seperti itu. Oke, next. Oke, next. Boleh dilanjut. Dan membiasakan diskusi terbuka terhadap anggota keluarga kita. Ini beberapa foto juga saya ambil. Jadi suami istri berperan aktif jadinya. Jadi di sini bukan peran suami saja yang bekerja. Jadi rata-rata bebannya itu suami terfikirnya ya karena beban istri yang terlalu berat kepada beliau begitu. Jadi ada 3 kesempatan tadi yang diambil karena unsur terpaksa, dipaksa dan memaksa gitu. Ya karena siapa? Jangan harap kita menjadi istri yang baik kalau kita terlalu menuntut kepada suami gitu. Awalnya karena apa? Ya kita tidak mencontohkan dan malah kita yang menuntut. Akhirnya suami bagaimana? Ya ada kesempatan diambil, bahasanya begitu. Dan menghalalkan segala cara untuk memaksimalkan kebutuhan keluarganya. Karena siapa ya? Karena istrinya begitu. Harapan saya pendidikan karakter dalam anti korupsi dalam keluarga itu dimulai dari kita, dari seorang ibu, dari madrasahnya kalau bahasa Islamnya begitu ya. Diskusinya bisa melibatkan pembahasan tentang berita-berita korupsi yang sangat marak tentunya. Saya yakin ibu-ibu juga sangat sering membaca dalam internet begitu ya terkait korupsi yang suami istri saling kerjasama atau suaminya juga kena korupsi dan istrinya juga kena. Ya karena memang tindak pidana korupsi itu bakalan akan dicari. Aset-asetnya ada di siapa saja, bahasanya begitu. Aset-asetnya ada di siapa. Selama ini siapa yang berperan. Jadi ngeri ya, jangan sampai udah suami kita yang kena, kita yang kena.
Anak-anak sama siapa? Misalkan. Jadi awalnya ya karena memang membiasakan yang tidak biasa dan menghalalkan segala cara begitu. Udah jujur aja, jalan lurus aja. Begitu. Oke, selanjutnya. Dan mengajarkan tanggung jawab. Jadi mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab dan konsekuensinya dari tindakan mereka dalam bagian penting dari pendidikan anti korupsi. Mereka harus memahami bahwa setiap tindakan mereka memiliki dampak, baik positif maupun negatif. Dengan memahami hal ini, anak-anak akan lebih berhati-hati dan bertindak dan cenderung memilih jalur yang etis. Jadi jangan sampai misalkan dari kecil anak kita udah diajarkan. Rata-rata saya juga pernah mengisi terkait pendidikan ya. Waktu itu terkait pada bulan Juni saya mengisi terkait penerimaan mahasiswa atau penerimaan sekolah. Sekarang udah nggak zaman anak-anak untuk tes atau bagaimana. Jadi yang ikutan itu juga orang tuanya. Jadi harapannya, wah anak saya pengen sekolah di sini, jadi saya yang harus kepada kepala sekolahnya lah atau apa. Itu hanya untuk anak sekolah loh, itu sudah membiasakan hal-hal yang tidak jujur dari awal begitu. Dari awal aja udah tidak jujur, padahal ini untuk anak sekolah, apalagi nanti begitu. Jangan sampai hal seperti itu yang kita ajarkan kepada anak, karena itu akan menular. Kita melakukan itu, anak-anak pun nanti keturunan keberapa pun akan melakukan itu, karena itu hal yang sudah biasa. Dan hal itu udah diajarkan dari nenek moyang kita, misalkan begitu. Oh, waktu itu nenek begini, akhirnya begitu-begitu terus sampai selanjutnya. Jadi hal-hal yang seperti itu harusnya kita hilangkan. Kebiasaan hal seperti itu yang jelek itu kita hilangkan. Biarlah anak-anak tahu dampaknya apa, kalau nggak belajar bagaimana gitu. Kalau kamu nggak belajar berarti kamu nggak bisa masuk universitas negeri. Kalau kamu nggak belajar, kamu nggak bisa sekolah yang bagus. Hal-hal seperti itu. Kalau kamu nggak belajar, kamu nggak bisa kerja yang enak gitu. Itu udah ada di beban mereka. Jadi mereka tahu apa yang dilakukan dan apa yang akan menjadi tanggung jawab mereka gitu. Ajarkan mereka mulai dari kecil begitu. Baik, selanjutnya mendorong partisipasi dalam kegiatan sosial. Jadi mengajak anak-anak kita untuk terlibat dalam kegiatan sosial atau komunitas yang mempromosikan kejujuran dan integritas dalam memperkuat nilai-nilai. Tentu sangat luar biasa ini. Saya lihat ini adalah merupakan Salimah ya. Jadi Persatuan Muslim di Surabaya Sidoarjo mungkin ya seperti itu yang komunitasnya sangat mengemban dalam keagamaan. Tentu ini merupakan komunitas yang baik karena prinsip pertama adalah menjaga agama karena ketika kita menjaga agama kita akan juga menjaga perilaku kita. Kita sudah tahu pagar mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi hal-hal seperti itu kita mulai dari kita ajarkan kepada anak-anak, kita praktekkan, kita temukan dengan teman-teman yang juga satu pemahaman. Karena ketika hati kita tidak dipupuk tiap harinya, kita bakalan hilang. Jadi harapannya tetap kita akan berkumpul dengan orang-orang yang sama, dengan prinsip yang sama, mengedepankan agama. Tentu saja dengan adanya agama, prinsip-prinsip yang terlarang, tentu kita akan bakal jauhi hal-hal seperti itu. Jadi kita bantu anak-anak kita untuk mendorong dalam kegiatan sosial dan perilaku kejujuran. Itu di sini juga saya mengangkat foto di sini juga jelas ya. Wali Kota Semarang dan suami jadi tersangka. Ini lagi diproses ya, ibu-ibu. Karena apa? Kasus korupsi. Lah ini udah nggak satu orang, sepaket. Jadi udah musim gitu. Jangan sampai kita menjadi salah satunya begitu. Karena apa? Kita menghalalkan segala cara dan mengajarkan anak-anak madrasah kita itu hal-hal yang seperti biasa, hal-hal yang tidak biasa menjadi biasa gitu. Misalkan pemberian hadiahnya kepada gurunya, ke wali kelasnya misal. Ketika ajaran baru atau ketika mengambil rapot, itu juga sudah merupakan gratifikasi. Begitu. Jadi dengan memberikan hadiah misalkan nanti kita dapat perlakuan khusus kepada anak kita, itu sudah gratifikasi. Ada juga di universitas waktu itu saya mengisi para
guru atau dosen di universitas tersebut bagi saya keren ya. Jadi universitas tersebut memiliki aturan yang baku yang tidak memperbolehkan mahasiswanya memberikan hadiah ketika dalam ujian bimbingannya begitu. Ketika menemukan hal seperti itu bisa dilaporkan dan tidak meluluskan mahasiswanya menjadi sarjana atau pasca sarjana. Sangat luar biasa bagi saya gitu. Tertuang jelas dan ada aturannya, saking menjaganya. Hal-hal seperti itu jangan sampai integritas kita dihilangkan karena hal seperti itu, karena memulai budaya-budaya yang menghalalkan di awal begitu, hanya sebuah hadiah gitu. Ini hanya sebuah hadiah kok, Bu, gitu. Bahasa seperti itu. Tolong diterima dong, gitu. Itu udah menghalalkan budaya itu, gitu. Udah ucapan terima kasih. Ucapkan terima kasih dan doakan yang terbaik bagi orang yang baik itu. Itu pembalasan yang lebih baik daripada harus kita menghalalkan segala cara dan mengharapkan hal yang tidak baik kepada manusia. Itu hal sepele loh ibu-ibu. Tapi awal-awal kan memang seperti itu. Ah Mbak, saya cuma memberikan, yang lain pada memberikan, saya nggak enak. Misalkan seperti itu ya. Gitu. Rasa tidak enaknya itu melebihi lebih besar dari prinsipnya di awal tadi gitu. Ya ini buktinya, bincang santai tapi prakteknya yang susah gitu bahasanya gitu. Jangan sampai seperti itu. Ini adalah ruang lingkup yang sangat kecil ini yang harapannya menjadi pondasi yang kuat untuk pencetus generasi-generasi kita ke depan untuk lebih kuat gitu. Kita buktikan gitu. Jadi kita dari keluarga kecil kita gitu. Oke, selanjutnya. Jadi kesimpulannya, menghadirkan kejujuran dalam rumah tangga melalui pendidikan anti korupsi adalah investasi jangka panjang yang tadi saya sebutkan tadi untuk generasi yang beretika dan bertanggung jawab. Dengan pendekatan edukatif, keteladanan diskusi terbuka, pengajaran tanggung jawab dan partisipasi dalam kegiatan sosial keluarga dapat membangun fondasi yang kuat bagi anak-anak untuk tumbuh menjadi individu yang jujur dan berintegritas. Mari bersama-sama kita dapat membentuk masyarakat kita yang lebih baik dan bebas dari korupsi dari lini yang paling kecil, yaitu siapa? Keluarga. Jangan sampai ada tagline tadi nih. Keluarga umroh pakai uang korupsi. Waduh, jangan sampai ya ibu-ibu ya. Jadi menghalalkan segala cara, niatnya baik nih, umroh gitu. Tapi pakai dana apa kan begitu. Ya begitulah. Jadi jangan sampai kita merupakan bagian-bagian yang begitulah gitu. Jadi harapannya mulai dari kita, madrasah utama kita gitu. Harapannya seperti itu. Jadi lini terkecil kita contohkan, saya yakin keluarga-keluarga besar lagi, lingkungan-lingkungan yang lain itu juga mencontoh, ih orang ini ya luar biasa prinsipnya gitu. Ya sudah, hal-hal seperti itu kita buktikan gitu. Tinggal pembuktiannya saja. Kalau hanya sekedar kita sharing atau bagaimana itu mungkin kita belum terlalu terlihat, tapi tinggal kita buktikan aja kita memang seperti itu dan prakteknya memang menjaga sebuah integritas itu. Kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita dan kita tidak membebani suami kita dengan mengambil hak-hak bukan orang lain gitu. Jangan jadi ibu direktur bayangan bahasanya. Suami kita direktur, kita menjadi ibu direktur bayangan bahasanya, melebihi dari kekuasaan suami. Ya mungkin segitu saja dari saya kepada MC-nya tadi, Mbak Hanan. Bisa saya serahkan kembali untuk Ya, diskusi santai kita, silahkan. baik, terima kasih kepada Mbak Eca ya tadi ya panggilannya Mbak Eca atas pemaparan yang sangat komprehensif tadi ya dari awal sampai tadi eh, cara-cara yang bisa kita lakukan di lingkup keluarga. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab.
Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa diketikkan di kolom chat atau raise hand aja bisa langsung ya untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Ini sudah ada yang masuk pertanyaan dari kolom chat. Tapi sepertinya tadi sudah dibahas oleh Mbak Eca. Dari Bu Nitya, kalau ada rasa tidak enak karena sudah dibantu, lalu kita kasih hadiah, apakah itu juga termasuk gratifikasi atau korupsi? Bisa Oke. dipertegas lagi kepada Mbak Eca. Oke, siap. Bedanya pemberian kepada keluarga sama pemberian kepada orang lain yang dirasa akan memerlukan tujuan yang berbeda, itu berbeda. Ketika kita memberikan hadiah kepada keluarga, itu diperbolehkan, itu bukan gratifikasi ya. Jadi misalkan kita memberi ibu kita atau memberi sepupu kita menikah gitu, tanpa ada embel-embel yang lain, itu bukan gratifikasi. Gratifikasi itu ketika harapannya dengan pemberian di awal itu akan memiliki hadiah-hadiah yang selanjutnya dan memudahkan untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Itu yang merupakan gratifikasi, begitu. Jadi beda objek. Misalkan kita memberikan kepada ibu kita, ya itu bukan gratifikasi. Ketika kita memberikan kepada gurunya anak-anak, ketika rapotan, itu udah gratifikasi. Ini untuk pembelajaran ya kepada ibu-ibu ketika sepertinya masih ada bom budaya itu. Saya melihat sendiri begitu, hal-hal seperti itu gitu. Itu merupakan gratifikasi. Awalnya seperti itu, rasa ketidakenakan gurunya akhirnya, oh ibu itu peduli ya, akhirnya begini, begini, begini. Itu udah ngajarin seperti itu. Mau tidak mau, ntar anak-anak kita generasi sampai kapan sih kita berhenti seperti itu? Kalau nggak bukan dari kita, bukan dari saat ini, kapan gitu. Hal seperti itu, oke. Untuk pertanyaan kedua, Mbak. Ya, untuk pertanyaan berikutnya dari Mbak Dita. Dulu ada istilah KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Apakah KPK juga menindak kolusi dan nepotisme? Iya, jadi untuk di KPK untuk menjadi pegawai di sini awalnya itu harus menandatangani fakta integritas. Jadi fakta integritas itu eh, merupakan bukti kalau kita tidak memiliki benturan kepentingan dengan siapapun, atau misalkan kita tidak memiliki keterlibatan dengan sangka misalkan, atau kita tidak terlibat dengan orang-orang yang dirasa akan menjadi terdakwa atau akan menjadi ASN di mana aja yang menjadi KKN begitu bahasanya. Dengan adanya seperti itu, udah di awal seperti itu dan tentunya akan ditindak. Yang lagi rame kan kita juga dilihat juga kan ya. Jadi jangan pernah melihat sebuah instansinya, tapi lihatlah orangnya begitu. Kembali lagi ketika kita terlalu itu kadang-kadang saya aja yang jadi saya sedikit mencontohkan lagi. Pernah saya sangat maksimal sekali peduli banget sama ustadz ini misalkan. Tapi ketika dia menikah lagi, saya kok kecewa saya melebihi dari rasa sayang saya kepada ustadz itu gitu bahasanya. Karena apa? Ya karena saya terlalu memuliakan orang, bahasanya begitu. Ketika kita memuliakan orang atau kita menjadi hal-hal yang seperti itu akhirnya kita sendiri yang kecewa begitu. Jadi jangan pernah melihat sebuah instansinya tapi lihatlah siapa yang salah dari orang tersebut, dari orangnya gitu. Baik, untuk selanjutnya Mbak Hanan, Pertanyaan gimana Mbak Hanan? selanjutnya tentang memberikan hadiah kepada guru kalau itu diberikan di akhir masa sekolah dan niatnya benar-benar karena terima kasih. Jadi ini udah selesai nih Bu, udah wisuda gitu misalnya. Ya, Apakah itu termasuk gratifikasi? tentu. Saya langsung jawab ya Mbak Hanan ya. Iya. Oke. Beda ketika itu pemberiannya ketika satu kelas bareng-bareng atau dia sendiri. Ketika ketidakadilan itu muncul, karena apa? Ya karena memang kita sendiri yang memulai, biasanya begitu. Tapi ketika kan kadang ada mungkin ada setiap bulannya apa ya, anak-anak kan gitu ya, untuk kas gitu kan. Dan itu sudah ada misalkan untuk pemberian untuk gurunya dan sebagainya dan sudah disepakati bersama dalam satu kelas itu. Is okay, itu bukan gratifikasi. Tapi itu gratifikasi ketika kita sendiri yang memulai, kita memberikan, yang lain tidak. Lah hak orang lain kan hilang. Yang harusnya yang pinter itu yang dapat nilai A, malah yang ibunya yang melakukan gratifikasi ini yang dapat A gitu. Itu yang merupakan gratifikasi. Jadi mengambil hak orang lain. Itu yang tidak diperbolehkan, Mbak Hanan. Jadi ketika itu didasari dengan
bersama rata gitu, sama-sama memahami dan ada unsur yang lain, is okay. Jadi misalkan seperti itu. Itu yang diperbolehkan. Baik, Baik, jelas ya, Bu Unta. oke. Mari kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara agar anak terbiasa hidup sederhana dan tidak menuntut yang berlebihan? Mangga, Mbak Aisyah dijawab. Oke, oke Mbak Anan, kembali lagi kita yang memulai. Sebenarnya kan tadi saya sudah jelaskan ya, madrasahnya sebuah keluarga adalah kita. Sebenarnya pembelian misalkan kita membeli nih gitu, misalkan anak bisa kan ada kualitas masing-masing. Misalkan tidak masalah ketika memang ada dananya, itu nggak masalah. Tapi ketika nih anak kita meminta iPhone yang merek terbaru atau bagaimana untuk sekolah misalkan hal seperti itu. Apa itu diperbolehkan hal seperti itu gitu. Kalau ada dana silahkan. Jadi kembali lagi kita sesuaikan dengan dana yang ada. Caranya untuk sederhana ya kembali ke kita. Kita yang ngajarin anak kita bagaimana caranya hidup sederhana. Misalkan tidak terlalu menuntut hal-hal yang harus membeli yang paling baru gitu atau hal-hal yang mahal gitu, ajarin anak kita gitu, "Oh ya udah Nak, pakai yang ini aja yang penting bisa," misalkan gitu, hal seperti itu. Nggak harus yang laptop baru, keluaran baru, toh sama aja yang dipakai, misalkan seperti itu. Dengan seperti itu kan juga, anak juga, oh memahami, ya sudah berarti saya harus di stagnan di sini aja, entar aja kalau aku udah kerja atau apa nanti saya bisa beli sendiri gitu. Saya dulu juga seperti itu loh Mbak. Sampai di titik saya kuliah saya nggak punya laptop bahasanya. Tapi ketika saya kerja akhirnya saya ngerasa saya bisa, punya laptop sendiri rasanya Masya Allah. Mungkin karena ketika saya nggak diajarin seperti itu sama orang tua saya, mungkin saya tidak memaksimalkan saat-saat saya berjuang. Mungkin itu kata-kata saya. Itu hal-hal sederhana yang mungkin bisa diajarkan kepada anak kita. Memulai hal-hal yang seadanya, meskipun kita ada, bahasanya begitu. Karena ketika kita mengiyakan terus kepada anak, anak akan manja. Ketika anak-anak manja, kita juga tidak tahu kehidupan anak nantinya seperti apa. Ya, kita tetap harapkan anak kita maksimal melebihi kita hidupnya bahasanya. Tapi kan bagaimana cara mengajarkan anak kita bertahan hidup dengan kesederhanaan itu yang susah. Tapi ketika kita mengajarkan anak kita melakukan hal yang foya-foya itu lebih mudah daripada hal-hal yang bertahan hidup itu gitu ya. Mungkin ketika saya nggak diajarkan seperti itu sama orang tua saya mungkin saya tidak akan memaksimalkan, untuk, sekolah lebih cepat dan untuk kerja lebih cepat begitu. Hal seperti itu mungkin bisa menjadi jawaban dan contoh nyata saya ya Mbak Hanan, begitu ya. Nah, tergambar Oke. ya kepada Bu Indah. Sudah terjawab ya, Bu. Dilanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Yekti. Seandainya saat melakukan tugas kunjungan ke pelaku usaha atau masyarakat, sudah diinfokan kepada pelaku usaha tersebut untuk tidak perlu memberikan apapun sebagai tanda terima kasih, bahkan termasuk suguhan snack atau makan siang. Namun, saat di lokasi kunjungan, pelaku tersebut telah menyediakan makan siang dan menyampaikan bahwa ini hanya sebagai tanda penghormatan kepada tamu sebagai sesama Muslim. Karena demikian diajarkan dalam Islam. Bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan? Terima kasih ya kepada Mbak Aisyah. Silakan Iya. menjawab. Oke, untuk soalnya mungkin, tidak terlalu lengkap ya. Ini kunjungan apa ceritanya? Apakah kunjungan monitoring atau hanya sekedar kunjungan biasa? Tapi rata-rata seperti ini tugas kunjungan berarti dia memonitoring instansi itu atau pelaku usaha itu. Mau tidak mau kan tentu pelaku usahanya menyuguhkan hal-hal yang, agar memaksimalkan nilainya untuk lebih baik daripada yang lain. Nah, itu udah merupakan hal-hal seperti itu, gratifikasi begitu. Beda ketika kita melakukan, sebuah acara dan semua orang diberikan souvenir atau semua orang diberikan makan siang, itu diperbolehkan, itu bukan gratifikasi, beda. Itu memang ada acara dan ada anggaran untuk semua peserta, begitu. Beda ketika ada tugas kunjungan, ini rata-rata bakalan, hal-hal yang tidak baik akan muncul begitu, gratifikasi di sini. Ada Mbak, teman saya, sering beliau itu juga ditugaskan di KPK dan beliau dari PPKP begitu, dia sering, bercerita, "Bagaimana saya menolak Mbak, di lapangan seperti ini. Bagaimana Pak caranya Pak?" Awalnya saya kasih wejangan seperti ini,
andaikan dibalik Bu, kalau misalkan Ibu menjadi saya atau saya menjadi Ibu, saya menganggap ini sudah saya terima Bu, tapi tolong dengan diterimanya ini tolong diberikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Itu kata-kata saya Mbak, tanpa menyakitin orang lain. Caranya seperti itu saya menolaknya begitu. Jadi saya anggap ini sudah saya terima, tapi tolong memberikan kepada orang lain. Itu faktor nyata ya. Tapi ada juga teman saya yang langsung menolak mentah-mentah. Maaf Bu, sesuai dengan SOP yang prosedur yang dilakukan, ini sudah melebihi dari melebihi yang saya harapkan gitu. Ini sudah tidak diperbolehkan dalam hal SOP kami. Dan rata-rata kalau saya dan teman-teman saya melakukan hal seperti itu. Jadi tidak menerima suguhan saya sudah ada anggaran dalam melakukan tugas kunjungan ini. Jadi saya sudah ada LPJ terkait ini, ya sudah saya bisa makan siang sendiri Bu, terima kasih. Harapan saya bisa diberikan kepada anggotanya saja. Itu cara saya dan cara teman-teman saya, itu lebih elegan begitu. Harapannya saya cara menolak cara agama kita dong, tanpa harus menyakitin. Bagaimana cara berkomunikasi baik yang tadi. Jangan pas, "Sok Bu, saya nggak mau Bu." Itu bukan itu, caranya aja kita perbaikin. Komunikasi yang baik, saya yakin mereka akan menerima apa yang kita sampaikan. Begitu sih Mbak Hanan. Oke, sangat jelas ya Ibu Yeti dan ibu-ibu lainnya untuk cara menolak apabila ada yang memberi gitu ya. Iya, Pertanyaan Mas. terakhir mungkin dari Ibu Dita. Misalnya Oke, jika ada anak yang kedapatan mengambil uang orang tua, hukuman atau konsekuensi apa yang bisa diberikan? baik. Ini kembali lagi kepada madrasahnya keluarganya masing-masing ya. Kalau saya memiliki anak yang mungkin tidak kedapatan seperti ini, tapi ada juga teman saya yang bercerita terkait anaknya yang kedapatan mengambil bukan dana uang dari yang lain ya. Jadi dia itu temennya itu disuruh malakin bahasanya. Jadi temennya disuruh beliin dia untuk cariin makan siang atau jajan bahasanya begitu. Bagaimana sih Mbak, anaknya jenengan gimana atau bagaimana hal seperti itu? Itu kan awalnya memang konsekuensinya kalau menurut saya pribadi jangan diberikan apa namanya? Jangan diberikan setiap harinya apa itu namanya, sangu ya bahasanya ya, kalau bahasa Jawa ya, sangu pada anaknya dalam beberapa periode. Karena kan dengan adanya tidak pemberian sangu dan sebagainya, mereka tidak memikirkan uang. Karena tadi kan mengambil uang. Jadi yang dipikirkan uang, 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 uang saja. Karena awalnya kan memang begitu. Jadi gimana cara dia mengontrol diri dengan tidak diberikan sangu itu bagaimana dia bertahan gitu. Kita lihat minimal dalam 1 minggu lah anak kita tidak diberikan sangu, bagaimana dia cara mengontrol dan bagaimana dia tidak mengontrol agar tidak mengambil uang orang tuanya begitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi ajarkan mereka tidak selalu kehidupan itu dengan uang gitu. Ada cara lain gitu. Minimal belajarlah berpuasa Senin Kamis untuk hal-hal seperti itu. Jadinya pelan-pelan mereka memahami dan mengontrol keuangan dari mulai sejak kecil begitu. Dengan cara bagaimana? Ya mungkin hal seperti itu sih Mbak begitu. Jadi harapannya prinsip keuangan itu tetap dikelola oleh kita dengan manajemen yang lebih baik kepada anak dan kepada istri atau kepada suami kita begitu. Begitu sih Mbak Hanan. Ya, Masya Allah, dari jam berapa kita sudah Insya Allah ini ya? Masya sudah Allah. 1 jam Bincang santai berlalu beneran tidak ini ceritanya. terasa. Masya Allah. Ya, Baik. Alhamdulillah, Oke, terima kasih Mbak. banyak Mm-mm. kepada Mbak Eca atas seluruh eh, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Kita sudah sampai di penghujung acara. Eh, Terima kasih banyak kepada Mbak Eca dan para peserta yang sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Oke, Semoga Mbak apa yang Hafsah. kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, Ya, terutama dalam mendidik keluarga agar menjadi pribadi yang jujur dan berintegritas. Gitu. amin. Untuk Mbak Hanan bisa Ya, di-share itu dong link yang untuk itu pengalaman dan kuisnya karena nanti akan ada hadiah dari saya.
terkait dengan wish dan pengalaman terbaik dan yang paling aktif bertanya tadi. Baik, silahkan. Saya berikan waktu berapa menit, Mbak? Ya, 5 menit cukup ini ya? ada Oke. kuesioner di kolom chat sudah dibagikan ya Ibu-Ibu. Silakan dibuka yang tadi di-share oleh Mbak Ami. Bisa dibuka dan diisi. Dikasih waktu 5 menit untuk mengisi. Untuk jawaban terbaik nanti akan mendapatkan door prize. Door prize-nya akan dibagikan nanti di luar acara atau di acara ini, Mbak? Nanti door prize-nya akan saya bagikan setelah acara, nanti saya umumkan di akhir acara. Untuk orangnya saya umumkan di akhir acara, untuk hadiahnya saya kirimkan. Begitu, Mbak Hanan. Terima kasih. Baik. Oke. Masih ada waktu 2 menit lagi untuk mengisi kuesionernya. Dan memupuk persaudaraan, membangun masa depan yang gemilang dalam terangnya cahaya Islam. Salimah kami pendukung citamu, Salimah kami bangga kepadamu, Salimah jalan panjang dan berliku, tak menjadikan gentar dan ragu, karena Allah menyertai selalu. Ya, kepada para peserta yang sudah selesai mengisi kuesioner, bisa menyiapkan diri untuk membuka kamera karena setelah ini kita akan mengadakan foto bersama sebagai dokumentasi kegiatan malam ini. Mari ibu-ibu yang sudah selesai bisa open cam-nya. Ya, sudah 20.50. Ada ibu-ibu sekalian, dipersilakan untuk membuka kamera agar dapat dilakukan sesi dokumentasi bersama. Ya, ada lagi yang mau membuka kamera, ibu-ibu?
Sudah? Cukup? Ya, kita foto ya, Ibu. 1, 2, 3. Baik. Oke, Mbak Hanan, saya mengumumkan dari yang peserta paling aktif dan pengalamannya yang tertuang dalam link. Saya umumkan untuk peserta paling terbaik, bahasanya yang teraktif lah. Teraktif untuk malam hari ini adalah Uhti Dita yang aktif bertanya dan mengisi link pengalamannya yang cukup luar biasa. Terima kasih kepada Ukti Dita terkait pengalamannya dan aktifnya pada acara malam hari ini. Ya, selamat kepada Mbak Dita ya. Oke, Alhamdulillah, berarti selesai sudah pertemuan kita malam hari ini. Eh, Sampai terima kasih atas partisipasi semuanya dari Mbak Eca dan ibu-ibu sekalian. Semoga bermanfaat ya. Dan tadi seperti yang kata Mbak Eca, yang sulit itu prakteknya gitu ya. Semoga kita diberi kemudahan untuk mempraktekkannya. Sampai jumpa di acara salimah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Bu Eka. Baik.